kesempatan untuk menikmati nafas kehidupan yang baru. Nah, anak-anak, pagi hari ini kita akan mengikuti kegiatan ibadah kita. Anak-anak tahu tidak? Tuhan Yesus sudah begitu sangat baik kepada kita. Tuhan Yesus begitu mencintai kita sampai rela mengorbankan nyawanya di kayu salib. Untuk itu, kita sebagai anak-anaknya, kita juga harus mau belajar untuk mencintai Tuhan Yesus sepenuh hati. Untuk itu, mari kita mulai ibadah kita pagi hari ini dengan menaikkan satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang sungguh luar biasa baik, kami mengucap syukur Tuhan atas penyelenggaraan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Engkau berkati setiap kami anak-anak-Mu, Engkau berikan kami hati yang mau dengar-dengaran, sehingga hari ini kami boleh belajar juga tentang kebenaran firman Tuhan. Engkau juga memberkati kegiatan kami sepanjang hari ini Tuhan, kegiatan belajar kami, Engkau memberkati guru-guru kami, bahkan Engkau juga memberkati orang tua kami. Bapa, kami selalu serahkan seluruh rangkaian ibadah kami hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Haleluya, amin. Nah, anak-anak masih bersukacita? Iya, harus tetap bersukacita ya, karena Tuhan Yesus selalu mengajarkan kepada kita untuk selalu bersukacita ya. Untuk itu kita akan menaikkan satu pujian yang berjudul Sungai Sukacitamu. Sambil tepuk tangan ya anak-anak ya. Yes, yes, yes.
akan menaikkan satu pujian, Ya Allah baik. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai memahami firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Let's pray together. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas nafas kehidupan yang baru yang Kau berikan pada kami Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengar sedikit dari firman-Mu, berfirman Kau atas diri kami. Hanya dalam nama kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah anak-anak, mari kita siapkan Alkitab kita masing-masing, kemudian buka firman Tuhan yang terdapat pada Efesus 5 ayat yang ke-16. Oke, Miss ulangi lagi, Efesus 5 ayat yang ke-16. Miss akan bacakan untuk kita semua. Efesus 5 ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Miss ulangi lagi. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Nah anak-anak, untuk penjelasan firman Tuhan pada hari ini, anak-anak bisa melihat melalui video berikut ini. Di dunia ini, tanpa kita sadari, ada satu hal yang berharga yang kita miliki. Gak peduli itu orang kaya, miskin, tua, ataupun muda. Hal itu adalah waktu, di mana kita diberikan waktu oleh Tuhan, yaitu 1 kali 24 jam. Semuanya sama, tergantung bagaimana kita menggunakan waktu itu. Apakah akan digunakan untuk menebar manfaat, atau akan kita gunakan hanya untuk bersantai-santai saja? Sebagai manusia, kita pasti memiliki impian ataupun target dalam hidup ini. Baik itu target untuk kehidupan dunia ataupun di akhirat kelak. Namun, justru kita lebih sering menunda action kita dalam meraih impian. Kita lebih senang untuk bersantai dan menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia. Padahal, waktu itu ibarat pedang yang akan membunuh kita jika tidak kita gunakan dengan baik. Ingat, setiap orang bisa membeli jam termahal yang ada di dunia. Namun, tidak ada satupun orang yang bisa membeli waktu walaupun hanya 1 detik saja. Berbongkah-bongkah emas bisa kita kumpulkan. Berjuta-juta uang bisa kita cari. Tapi waktu, kemana akan kita cari? Tidak ada satupun warung yang menyediakan waktu. Tidak ada satupun toko yang menjual waktu. Maka dari itu, manfaatkanlah waktu yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Karena waktu tidak akan melambat hanya untuk menunggu kita berubah. Nah anak-anak, kalian semua sudah menyimak video yang sudah kalian lihat bersama-sama. Firman Tuhan hari ini intinya adalah bahwa waktu adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi kita.
Ingat anak-anak, setiap manusia memiliki jumlah waktu yang sama, yaitu sebanyak 1 kali 24 jam sehari. Nah, firman Tuhan hari ini mengajar kita bagaimana cara kita untuk belajar menghargai waktu-waktu yang Tuhan berikan. Apakah kita akan menggunakan waktu tersebut dengan baik ataukah akan kita sia-siakan? Itu semua tergantung pada diri kita masing-masing untuk mengatur waktu kita. Nah, anak-anak, Miss juga akan menyampaikan pesan tidak lupa untuk selalu mengingatkan kepada anak-anak jika kalian berpergian keluar rumah untuk tidak lupa selalu menggunakan masker ya anak-anak, dan juga misalnya kalian memegang-pegang barang tertentu, Miss ingatkan untuk selalu mencuci tangan kalian menggunakan air mengalir dan juga sabun. Baiklah anak-anak, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini untuk memulai pembelajaran kita di hari Senin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan, ajarkan kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu untuk belajar mengatur waktu kami sebaik-baiknya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan menerima pembelajaran yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru kami Tuhan. Biarlah setiap ilmu yang disampaikan oleh guru kami Tuhan dapat kami terima dengan baik Tuhan. Dan juga tidak lupa Tuhan, kami juga berdoa untuk kesehatan untuk setiap peserta didik dan juga guru-guru pada hari ini. Hanya nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.